Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sifat orang yang arif. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan pada amal, ketika menjadi kesalahan, maka harapannya menjadi berkurang. Menggantungkan atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat orang yang arif dan kuat akidahnya. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada yang selain Allah. Segalanya bergantung kepada selainnya mengenai ilmu, aktivitas, dan kekaryaan serta baik buruk keadaannya. Ia gantungkan pada yang selain Allah. Orang-orang yang arif dan kuat imannya kepada Allah selalu berpegang teguh istiqomah kepada kekuasaan Allah. Mereka selalu menyaksikan kebenarannya dari atas permadani hidupnya. Ia tidak dapat memutuskan hubungan dengan Allah karena telah menyaksikan kebenaran Allah dari hidupnya sendiri. Apabila mereka tergelincir dalam kesalahan dan kelalaian, mereka sadar bahwa qada dan qadar Allah memang berjalan pada dirinya. Sebagaimana ketika terjadi ketaatan dan kebaktian pada dirinya, sama sekali mereka tidak menyaksikan ketaatan dan kebaktiannya itu muncul dari diri mereka sendiri, dan tidak pula melihat hal tersebut atas kemampuan dan kekuatannya. Karena ingatannya akan Tuhan telah menguasai hati mereka, sehingga jiwa mereka menjadi tenang terhadap peristiwa takdir yang berjalan mengenai dirinya. Hati mereka terang di bawah terpaan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kuat. Kedua kondisi dan peristiwa yang mengenai dirinya tersebut bagi mereka tiada bedanya, karena mereka telah tenggelam ke dalam lautan keimanan dan ketauhidan. Hal demikian telah menempatkan mereka pada sebuah kondisi keseimbangan antara segmen khauf, takut terhadap murka dan azab Allah, dan segmen roja, harapan terhadap rahmat Allah. Dengan ketakutan itu menjadikan mereka tidak berkurang dalam menjauhi kemaksiatan, dan terhadap kebajikan juga tindakan ihsan yang mereka lakukan tidak membuat mereka kebesaran dalam rojaknya. Ibnu Ibad berkata bahwa majelis orang-orang arif yang eksis dalam berpegang teguh pada ketentuan dan hukum-hukum Allah, sungguh kekuasaan dan pemeliharaan Allah selalu menyertai mereka, sehingga ketika muncul ketaatan dan kebaktian pada diri mereka, mereka tidak mengharapkan pahala atas ketaatannya itu, karena mereka tidak melihat adanya kekuatan untuk menjalankan kebaktian itu dari diri mereka sendiri. Tetapi itu semata dari Allah.
Tetapi ketika mereka terpeleset dalam suatu kesalahan, tetap berkesadaran bahwa hukuman bagi setiap kejahatan itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Orang-orang yang arif tidak melihat pada yang selain Allah, baik ketika menghadapi kesulitan dan ujian yang berat, maupun pada saat senang dan lapang. Eksistensi keberadaannya adalah atas kekuatan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangannya berfokus kepadanya. Ketakutannya hanya kepada Allah yang Maha Besar, yang sangat keras ancaman siksanya, dan harapan yang menghiasi hatinya karena kekuasaan rahmat dan janji pahalanya. Sementara di lain pihak, pemaksaan dan penundukan nafsu dimaksudkan dalam kerangka beramal dan melakukan kebaktian. Dengan amal itu mereka berharap memperoleh bagian pahala yang bisa dijadikan pegangan dan membuat kondisi mereka menjadi tenang. Ketika mereka tergelincir dalam suatu kesalahan, dengan sebab itu harapannya menjadi berkurang. Sebagaimana ketika melakukan ketaatan, maka mereka menjadikan ketaatan itu sebagai pegangan kuat yang bisa mengantarkan pada keselamatan. Bagi kelompok terakhir ini masih bergantung pada sebab. Semuanya terjadi secara kausalitas dan sebab akibat. Barang siapa yang mendapati dirinya masih dalam tataran semacam ini, maka hendaklah ia mengenali dan menyadari akan tingkat dan kadarnya yang belum mencapai pada tingkat makom, tingkat khusus dan istimewa yang memiliki kedekatan secara intens kepada Allah. Tetapi ia masih termasuk dalam kategori golongan kanan, Ashabul Yamin. Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi dan Hafidz Abu Naim Al-Asfahani menuturkan dari Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu an bahwa ia berkata, ada sebagian manusia menyatakan kepadaku seraya berkata, Anda tidak akan mendapatkan, Anda tidak akan mencapai pada apa yang menjadi maksud dan keinginan Anda, kecuali dengan bertobat. Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, aku katakan, seandainya obat itu datang menghampiriku, tentu aku tidak akan mengizinkannya. Aku hanya berharap dan memohon pada Tuhan agar menyelamatkan dan menjauhkan aku dari berbuat dosa. Seandainya kebenaran dan keikhlasan itu merupakan dua sahaya bagiku, tentu aku akan menjualnya karena kejuhudanku kepadanya. Karena jika aku dalam pandangan Allah sebagai orang yang beruntung, sebagaimana ketetapan yang ada di ilmu gaib, tentu aku akan terhindar dari melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi jika bagi Allah garis hidupku adalah sebagai orang yang celaka dan terhina, tentu tobatku dan keikhlasan serta kebenaran tidak akan dapat mengantarkan aku menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanku sebagai manusia tanpa amal dan tidak pula penolong. Aku adalah milik Allah dan kepadanya akan kembali. Dialah Allah yang memberikan petunjuk padaku untuk memeluk agama Islam sebagai agama yang diridhoinya.
wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Oleh sebab itu, bergantung kepada anugerah dan kemuliaan Allah, bagiku lebih baik jika aku orang yang merdeka dan berakal, daripada bergantung pada amal perbuatanku dengan segala kelemahanku. Karena membandingkan anugerah, keutamaan dan kemuliaannya dengan amal perbuatanku sungguh teramat kecil dan tidak sebanding. Dan pengetahuanku terhadap anugerah dan keutamaan Allah sungguh tidaklah seberapa dan teramat minim sekali, tidak bisa menjangkaunya. Aku katakan, cerita ini dan yang semacamnya kiranya dapat membuka pendengaran orang yang tidak memiliki hakikat, lalu ia mengingkari maknanya, atau ia mempercayai dan menerimanya, serta memberikan tempat tersendiri bagi dirinya. Kedua kondisi ini akan mengantarkan seseorang pada kekhawatiran dan bahaya. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan melalui jalan ini, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, karena tentu ia akan berpaling dan mengabaikan keteranganku ini, sehingga ia juga akan berpaling dari orang-orang mulia dan para wali kekasih Allah. Hal yang demikian itu akan menjauhkan dirinya dari Allah, atau mendorongnya untuk memberikan tempat pada nafsunya yang sangat tidak menguntungkan dan tidak dapat dipercaya. Karena watak jahatnya yang selalu cenderung pada kejahatan yang sangat merugikan. Ketika seseorang tidak dapat menundukkan dan mengendalikan nafsunya, maka ia menjadi sangat rentan melakukan kejahatan, melanggar batas-batas agama yang menimbulkan murka Allah, hingga pada gilirannya dia akan bertindak bodoh, memasuki wilayah kafir zindik. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah.